Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nadia dengan NIM 2415011. Di video kali ini, saya akan membahas tentang anatomi payudara wanita sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Fisiologi dan Psikologi Kehamilan dengan dosen pengampu, Ibu Bidan Suci Nur Fajriah, SSTM KEP. Mungkin selama ini kita cuma tahu payudara sebagai organ menyusui, atau mungkin hanya melihatnya dari sisi bentuk dan ukuran saja. Padahal, di balik tampilan luarnya, payudara punya struktur yang kompleks, fungsi yang penting, dan peran yang besar terutama dalam masa kehamilan dan menyusui. Kenapa penting buat dipelajari? Karena dengan memahami anatomi payudara, kita bisa lebih sadar tentang kesehatan tubuh sendiri, mulai dari mengenali perubahan saat hamil, tahu cara kerja produksi ASI, sampai mendeteksi dini gangguan atau kelainan seperti infeksi maupun benjolan yang mencurigakan. Selanjutnya, kita bakal bahas setiap bagian payudara, dari bagian yang paling luar sampai ke struktur yang tersembunyi di bagian dalam. Gak cuma apa, tapi juga fungsi dan perannya, supaya kalian punya gambaran lengkap tentang bagaimana payudara bekerja, terutama pada proses menyusui. Pertama-tama, kita ke bagian anatomi yang luar. Di bagian luar ada areola, puting, dan kulit yang melapisi anatomi payudara bagian dalam. Nah, lingkaran yang lebih gelap di sekitar puting ini disebut areola. Areola berfungsi untuk membantu bayi menemukan dan menempel puting ketika menyusu. Selanjutnya ada puting. Puting adalah tempat keluarnya ASI. Di bagian puting ada banyak ujung saraf yang membuat refleks letdown atau pengeluaran ASI jadi bekerja. Dan yang terakhir ada kulit. Kulit berfungsi sebagai pelindung dari payudara bagian dalam. Nah, setelah mengenal anatomi payudara bagian luar, selanjutnya kita bakal masuk ke struktur payudara bagian dalam. Di bagian dalam, ada beberapa bagian yang penting, yaitu lobus, lobulus, alveoli, ductus lactiferus, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Dan yang pertama kita bahas yaitu lobus, lobulus, dan alveoli. Terkadang kita masih sering bingung bedanya apa sih antara lobus, lobulus, dan alveoli itu. Jadi, lobus itu seperti kelompok besar. Dalam suatu payudara ada sekitar 15-20 lobus. Setiap lobus terdiri dari kumpulan lobulus. Atau singkatnya, lobus adalah kumpulan dari beberapa lobulus, dan kumpulan dari lobulus disebut lobus. Lobulus itu ialah unit yang lebih kecil, dan di dalam lobulus ada alveoli. Nah, alveoli sendiri adalah kantong-kantong kecil penghasil ASI. Jadi, ASI diproduksi di alveoli karena sel-sel di dalam alveoli respons hormon prolaktin. Selanjutnya ada tubulus lactiferus. Tubulus lactiferus adalah bagian terkecil dari ductus lactiferus. Kumpulan dari beberapa tubulus lactiferus disebut ductus lactiferus. Jadi, setelah ASI dibuat, ASI dari alveoli akan mengalir lewat saluran kecil yang disebut ductus lactiferus. Saluran ini ibarat pipa yang membawa ASI hingga menuju ke puting. Jadi, ketika bayi menyusu, ASI akan keluar lewat ductus lactiferus. Saat payudara distimulasi, hormon oksitosin akan menyebabkan ductus lactiferus berkontraksi agar ASI bisa mengalir lebih lancar. Selanjutnya ada jaringan lemak. Kira-kira apa sih penyebab ukuran payudara setiap orang itu bisa berbeda-beda? Jadi, salah satu faktornya adalah jumlah jaringan lemak. Semakin banyak jaringan lemak, biasanya payudaranya akan semakin besar. Tapi, ukuran payudara tidak menentukan jumlah ASI, karena
produksi ASI tergantung pada alveoli dan hormon. Selain jaringan lemak, ada juga jaringan ikat yang berfungsi menjaga bentuk payudara supaya tetap kokoh. Dan di sini ada otot pectoralis. Otot pectoralis letaknya bukan di dalam payudara, tapi di belakangnya. Fungsi otot pectoralis yaitu sebagai penopang dan membantu gerakan tubuh bagian atas. Tapi perlu diingat bahwa otot pectoralis tidak punya fungsi langsung terhadap produksi ASI. Dan yang terakhir, ada tulang dada. Sebenarnya, tulang dada bukan bagian dari payudara, tapi letaknya menjadi tempat penopang dan batas anatomi payudara. Peran tulang dada yaitu sebagai penopang struktur. Payudara menempel di dinding otot atau otot pectoralis yang berada tepat di depan tulang dada. Tanpa sternum dan tulang rusuk, payudara tidak punya alas yang kuat. Nah, jadi itu dia penjelasan lengkap tentang anatomi payudara, mulai dari bagian luar yang terlihat sampai struktur dalam yang punya peran penting dalam proses menyusui. Semoga setelah menonton video ini, kita bisa lebih paham gimana sebenarnya payudara bekerja dan kenapa setiap bagiannya saling terhubung dan penting. Ingat, setiap orang punya bentuk dan struktur payudara yang berbeda-beda, dan itu semua normal. Yang terpenting adalah kita tahu cara merawatnya dan memahami perubahan yang terjadi. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Bye-bye.